Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Didi Wahyudi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan kepada rekan-rekanku yang insya Allah berbahagia. Di sini saya Siti Nurhalistiani, NPM 21010111092, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Cara berakhlak kepada Allah. Sebagai konsekuensi keimanan seseorang Muslim, maka seorang mukmin haruslah selalu tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memutuskan sesuatu, tidak ada kata lain yang diucapkan seorang mukmin kecuali sami'na wa athaina. Bila seorang muslim mengucapkan sami'na wa ata'na, tapi dalam realita atau kenyataan kehidupan tidak mengikuti perintah yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya, tidak beda dengan sikap orang Yahudi yang dicela oleh kitab Al-Quran. Jangankan untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mendahului pun tidak dibenarkan seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, beriman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, kata iman ialah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Berarti iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungannya. Iman itu diikrarkan secara lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata di kehidupan. Yang kedua, beribadah. Dalam bahasa Arab, ibadah berasal dari kata abada ya'budu, yang berarti menyembah atau beribadah dan ketaatan. Berarti seseorang yang menjadikan dirinya sebagai abdun atau abdi sesuatu, misal abdi negara, maka ia harus menyadari bahwa dirinya sudah milik negara. Begitupun dengan abdun yang dimaksud.
Kemanapun dia diarahkan, maka ia harus patuh dan taat karena dia adalah alat sebagai halnya anak panah. Yang ketiga, ikhlas. Adapun yang dimaksud ikhlas adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk ibadah dengan ketulusan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhlas merupakan kunci amalan hati. Segala amalan saleh yang dilakukan tidak akan sempurna tanpa dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan makan, minum, atau berolahraga juga harus dilandasi keikhlasan. Yang keempat, taubat. Taubat secara etimologi merupakan masdar dari taba yataubu, berarti kembali. Secara terminologi, syariat taubat adalah rasa menyesal dengan sepenuh hati atas dosa yang telah dilakukan, memohon ampun yang berupa istighfar dengan lisan, berhenti untuk melakukan kemaksiatan dari badan, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Taubat memiliki 4 unsur penting, yaitu yang pertama, penyesalan dari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Yang kedua, segera berhenti melakukan kemaksiatan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, memohon ampunan dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan tersebut di masa mendatang. Yang kelima ialah zikir. Zikir merupakan media untuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, zikir juga merupakan bagian dari bentuk doa yang dilakukan dengan tadarruk, khusyuk, dan sepenuhnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianggap sebagai bentuk zikir. Zikir dibagi menjadi 3, yaitu zikru bil lisan, merupakan zikir yang realisasi pelaksanaannya diucapkan melalui kalimat-kalimat tauhid, tahmid, tahlil, tasbih, dan lain-lain yang keluar dari bibir. Yang kedua, zikru bil qalbu, merupakan zikir yang dilakukan dengan media bertafakur, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahasia-rahasia ilahiyah yang tersirat melalui ciptaannya. Zikir qalbi adalah menyebut atau mengingat Allah dalam hati. Dan yang terakhir yaitu zikru bil jawarih, yaitu zikir yang realisasinya dengan cara mengerahkan kemampuan dan kekuatan
yang terdapat dalam jasmani dari bentuk menaati yang terdapat yang semua perintah Allah dan berusaha memaksimal mungkin dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang keenam, tawakal. Definisi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mau memfokuskan badan dalam ubudiyah atau menjalankan aktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan hati pada segala aturan dan taat kepada Allah serta ridho menjalani ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut rububiyah. Menenangkan jiwa dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selalu bersyukur diberi kenikmatan dan kesabaran jika belum diberi kenikmatan. Yang terakhir atau yang ketujuh ialah syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syukr, yang merupakan bentuk masdar. Kata kerja fi'ilnya relasi syakara yashkuru. Syukur yang komprehensif, perbuatan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan pada kita akan menyebabkan pertambahan nikmat baik di dunia dan pahala di akhirat. B. Cara berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk tanggung jawab dari beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni setiap mukmin harus dapat mencintai, menghormati, serta memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi memuliakan dan menghormati tokoh manapun dalam sejarah umat manusia. Di antara bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap Rasulullah adalah tidak berbicara dengan keras dan dengan meninggikan suara di hadapan Rasulullah, baik bicara sesama maupun berbicara dengan beliau sendiri. Ada beberapa bentuk berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, bersolawat. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perintah agama bagi kaum muslim. Juga merupakan salah satu ibadah yang sederhana, namun besar pahala yang didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada hambanya bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menghidupkan sunnah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah kaum mukmin, segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau menjadi pedoman suri tauladan bagi sahabat Nabi dan kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari,
seperti diniyah dan duniawiyah. Makna sunnah ialah teladan kehidupan. Sunnah Nabi Muhammad SAW berarti teladan kehidupan yang dicontoh dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis ialah bermakna penuturan atau riwayat yang memuat contoh dan tauladan tersebut. Yang terakhir, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi Muhammad SAW atau yang biasa dipanggil Ahlul Bait adalah keluarga yang paling diberkahi. Setiap mukmin selalu senantiasa bersalawat kepada mereka ketika salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW adalah tuntutan syariat dan juga fitrah yang sehat. Tidak ada seorang pun yang tidak jujur dalam mencintai Rasulullah SAW, melainkan pasti mereka juga mencintai keluarga Rasulullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi